Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, itu tentang kesimpulan. Kesimpulannya menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetisi, sertifikat, pendidikan sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang disyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Saya akan menjelaskan pembahasan tentang kualifikasi guru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu. Dengan kata lain, kualifikasi diartikan sebagai hal-hal yang dipersyaratkan baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu. Kualifikasi mendorong seseorang untuk memiliki sesuatu keahlian atau kecakapan khusus. Dalam dunia pendidikan, kualifikasi dimengerti sebagai keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan, baik sebagai pengajar mata pelajaran, administrasi pendidikan, dan seterusnya. Bahkan kualifikasi terkadang dapat dilihat dari segi derajat lulusannya. Kualifikasi guru dalam kegiatan belajar mengajar menentukan tercapainya tujuan pembelajaran. Di Indonesia pada tahun 2005 telah memiliki Undang-Undang Guru dan Dosen yang merupakan kebijakan untuk intervensi langsung meningkatkan kualitas kompetensi guru lewat kebijakan keharusan guru memiliki kualifikasi strata 1 atau D4 dan memiliki sertifikat profesi. Selanjutnya, inti dari kebijakan UUGD ini yaitu meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru seiring dengan peningkatan kesejahteraan mereka. Yang pertama, kualifikasi akademik. Berdasarkan standar pendidikan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kualifikasi kegiatan belajar mengajar. Kuantitas dan kualitas guru dalam melangsungkan kegiatan belajar mengajar adalah kompetensi guru yang merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi guru dalam mengajar. Kualifikasi guru menjadi 3 dimensi. Yang pertama, rencana pengajaran. Yang kedua, prosedur pengajaran. Yang ketiga, hubungan antar pribadi. Yang pertama tadi kan rencana pengajaran. Nah, rencana pengajaran tercermin dalam kalender pendidikan, program kerja tahunan, program kerja semester, program kerja bulanan, program kerja mingguan, dan jadwal pembelajaran. Yang kedua, prosedur mengajar. Prosedur mengajar berkaitan dengan kegiatan mengajar guru. Kegiatan mengajar diartikan sebagai segenap aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam mengorganisasi atau mengatur lingkungan mengajar dengan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Yang ketiga, hubungan antar pribadi. Ditinjau dari prosesnya, kegiatan belajar mengajar merupakan proses komunikasi antar guru dengan siswa. Guru sebagai aktor utama dalam proses komunikasi berfungsi sebagai komunikator. Komunikasi yang dibina oleh guru akan tercermin. Yang pertama, mengembangkan sikap positif siswa. Yang kedua, bersifat luas dan terbuka pada siswa. Yang ketiga, menampilkan kegairahan dan kesungguhan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, mengelola interaksi pribadi dalam kelas. Proses komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar berkaitan erat dengan komunikasi instruksional yang merupakan inti dari kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, komunikasi instruksional pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam memberikan pengetahuan atau informasi dengan menggunakan strategi, teknologi melalui kegiatan belajar mengajar sehingga diperoleh belajar siswa yang optimal.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fadia Maratus Soleha dengan NIM 206200083. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5 mengenai kompetensi guru. Dalam Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, pengertian kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru ataupun dosen dalam melaksanakan tugas profesionalisme. Kompetensi guru tersebut bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain, saling berhubungan, dan saling mendukung. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1, kompetensi guru meliputi yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara meluas dan mendalam yang kemungkinannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua ataupun wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Adapun 5 karakteristik kompetensi, antara lain yaitu motif. Motif yaitu konsisten berpikir mengenai apa yang diinginkan sehingga menyebabkan suatu kepribadian. Yang kedua, trait, karakteristik fisik dan tanggapan yang konsisten terhadap informasi atau situasi tertentu. Yang ketiga, self-konsep, sikap, nilai, atau imajinasi seseorang. Keempat, knowledge, informasi seseorang dalam lingkungan tertentu. Kelima, skill, kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas fisik atau mental tertentu. Jika kompetensi itu memberikan penekanan kepada kemampuan individu dalam pengembangan karir sehingga pengembangan karirnya tidak dipengaruhi oleh organisasi. Guru sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Mengacu pada pengertian kompetensi di atas, maka dalam memaknai kompetensi guru sebagaimana dikemukakan oleh Surya Seminar Sehari 6 Mei 2005 yang dikutip dalam Kunandar 2007 adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerja secara tepat dan efektif. Adapun kompetensi guru tersebut meliputi kompetensi intelektual, yaitu berbagai perangkat pengetahuan yang ada dalam diri individu yang diperlukan untuk menunjang berbagai aspek kinerja sebagai guru. Dan kompetensi fisik, yaitu perangkat kemampuan fisik yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagai guru dalam berbagai situasi. Kemudian kompetensi pribadi, yaitu perangkat perilaku yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri untuk melakukan transformasi diri, identitas diri, dan pemahaman diri. Selanjutnya kompetensi sosial, yaitu perangkat perilaku tertentu yang merupakan dasar dari pemahaman diri sebagai bagian dari yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial serta tercapainya interaksi sosial secara efektif. Kemudian yang terakhir yaitu kompetensi spiritual, yaitu pemahaman, penghayatan, serta pengalaman kaidah-kaidah keagamaan. Adapun Suedijarto 2005 dalam Kunandar 2007 menyebutkan bahwa kompetensi guru meliputi merancang dan merencanakan program pembelajaran, kemudian mengembangkan program pembelajaran, mengelola pelaksanaan program pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran, dan
mendiagnosis faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Selanjutnya, Sehertian 1990 dalam Kunanda 2007 mengungkapkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru dalam mengolah pembelajaran antara lain yang pertama yaitu kemampuan menguasai bahan pelajaran yang disampaikan, kemudian kemampuan mengelola program belajar mengajar, ketiga kemampuan mengelola kelas, keempat kemampuan menggunakan media atau sumber belajar, kelima kemampuan menguasai landasan-landasan pendidikan, keenam kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar, ketujuh kemampuan menilai peserta siswa untuk kepentingan mengajar, kedelapan kemampuan fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan, kesembilan kemampuan mengenal dan menyelenggarakan administrasi pendidikan, dan yang terakhir ke-10 yaitu kemampuan memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian guna keperluan mengajar. Saya Dita Agustina, NIM 206200078 dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi. Materi selanjutnya yaitu konsep sertifikasi guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Pengertian sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik kependidikan yang berkualitas. Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2005. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Sebagaimana isi dari pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Yang pertama, sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi syarat. Yang kedua, sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki proses pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kependidikan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintahan. Yang kedua yaitu tujuan dan manfaat sertifikasi guru. Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas serta agen belajar dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adapun manfaat dilaksanakan ujian sertifikasi guru adalah untuk melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak cita profesi guru. Untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik kependidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional. Yang ketiga, menjadi wahana penjamin mutu bagi lembaga penyelenggaraan pendidik dan tenaga kependidikan dan kontrol mutu dan jumlah guru bagi pengguna layanan kependidikan. Yang keempat, menjaga lembaga penyelenggaraan pendidikan dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang kelima, memperoleh tunjangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi. Yang ketiga, peran sertifikasi dalam kinerja profesi guru. Kinerja guru merupakan kulminasi dari 3 elemen yang saling berkaitan, yakni keterampilan, upaya, sifat, keadaan, dan kondisi eksternal. Adanya peningkatan kinerja profesional guru dari lembaga berkualitas yang dilakukan oleh pemerintahan secara merata, salah satu usaha pemerintah yang saat ini sedang berjalan untuk meningkatkan kinerja profesional guru adalah program sertifikasi pendidikan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamatkan bahwa guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang strategis dalam membangun nasional dalam bidang pendidikan, dan karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Tenaga profesi guru dituntut mampu melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakal mulia, sehat jasmani, dan berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk itu diadakannya sertifikasi yang berupa pemberian sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah menyelesaikan program pendidikan profesional dan pendidikan profesi pendidik dan lulus uji sertifikasi kependidikan. Ya, sekian. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.